Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Di sini saya atas nama Dina Sumarna, dan ini nama kelompok saya. Yang pertama Latif Nino Al-Bashir, yang kedua nama saya sendiri Dina Sumarna, yang ketiga Rahmat Rudiana, yang keempat Alhamdulillah Rijal Nasution, yang kelima Yusuf Budiansa, yang keenam Nadia Sasalila Nurdian, yang ketujuh Abad Nuswanto Laji. Oke, untuk slide yang pertama akan dibawakan oleh Nadia. Perkenalkan, saya Nadia. Di sini akan menyampaikan konsep keberagaman Islam dan bangun persatuan umat dalam keberagaman. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia ini, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas karena keberagaman merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Dari ayat Al-Quran tadi itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya keberagaman itu di dunia ini mutlak adanya. Nah, karena ada keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain jenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Ini ada konsep toleransi dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kata tasawuf derivasi dari sams yang berarti ju'ud wa karam wa tasawul dan bukan to endure without protest, atau artinya menahan perasaan tanpa protes, yang merupakan arti asli kata-kata toleransi. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sama umat muslim maupun non-muslim. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Ghair Al-Muslimin fil Al-Mujtama Al-Islami menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim. Yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, bangsanya, dan keturunannya. Yang kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang atau menghakimi sesatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga melakukan zalim meskipun terhadap tabiat. Adapun penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalirnya pemikiran muslim, dan akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari politik regional ke dunia, menurut Adeng tahun 2006. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Budiansyah. Di sini saya akan membacakan prinsip. Pertama, prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal, mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, makna generik dari kata Islam diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna dalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis, Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un,
Dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Al-Hanafiyah Al-Sabhah. Yang kedua, keadilan yang objektif dalam konteks pluralisme. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup sikap dan tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan sikap dapat muncul ketika orang lain dianggap outsider, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hukum dan interaksi sosial. Islam mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan secara objektif tanpa terpengaruh rasa suka atau tidak suka, serta menghindari kekerasan dalam berinteraksi, termasuk saat berdakwah. Dakwah sebaiknya dilakukan dengan dialog, kebijaksanaan, dan cara argumentasi. Dialog antar agama bertujuan mencapai kesepahaman tanpa menyerang keyakinan, serta memahami logika masing-masing agama sambil tetap mempertahankan keyakinan sendiri. Yang ketiga, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadaan atau bahkan berusaha menggagalkannya, tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemacu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dan pegang insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Nah, buat konsep toleransi dalam Islam akan dibawakan oleh Rahmat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rudiana. Di sini saya akan menyampaikan konsep toleransi dalam Islam, kebebasan beragama. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian seringkali dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatullah, rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keberagaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah. 1. Toleransi dalam Islam. Toleransi tasyamu. Menurut Islam adalah bentuk kelonggaran, kelapang-dadaan, kelembutan terhadap semua aspek sosial kecuali terhadap sistem dan prinsip nilai Islam. A. Toleransi dalam hal sosial. Dalam hal ini, Islam tidak melarang untuk bertoleransi, seperti halnya Rasulullah SAW di zamannya. Islam hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Islam menjamin kehidupan mereka dengan seadil-adilnya, tentu tetap menggunakan dengan aturan Islam, karena aturan ini tidak bisa ditoleransikan, acuan Islam terhadap keadilan. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Pada saat itu, Islam pun sering melakukan perniagaan dengan orang Nasrani atau Yahudi, dan hal ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jual beli dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli onta dari dirinya
Beliau menimbang untuknya dan diberatkan, dilebihkan. Tolong menolong sesama, menjenguk orang sakit. Menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244 dan banyak lagi. B. Toleransi dalam hal sistem dan prinsip nilai Islam. Islam merupakan agama yang fleksibel dalam bertoleransi. Bertoleransi. Semua bisa bertoleransi kecuali dalam hal nilai dan prinsip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak memaksa orang lain untuk mengikuti aturan Islam, namun Islam melindungi orang yang tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat hidup berdampingan jika orang kafir dan non-Islam tidak memengaruhi atau memusuhi Islam. Allah tidak melarang kaum untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah ayat 8-9. Ini beberapa hal yang tidak bisa ditoleransikan oleh Islam walaupun hanya sedikit. Allah Ta'ala dalam berfirman-Nya, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Al-Kafirun ayat 1-6. Oke, untuk selanjutnya sistem nilai dalam Islam akan dibawakan oleh Rafid Nino. Baik, sistem nilai dalam Islam. Islam merupakan agama yang berasal dari langit yang tidak bisa disejajarkan dengan agama lain mengenai kebenarannya. Karena agama ini tidak diciptakan oleh manusia, melainkan oleh sang pemilik manusia itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama tauhid. Tauhid merupakan sikap mengesahkan Allah secara utuh dan menyeluruh. Contohnya, seorang muslim tidak bisa menganggap semua Tuhan sama dan menganggap keberadaan Tuhan agama lain. Yang kedua, ibadah. Dalam bahasa Arab, kata ini berasal dari kata abada yang berarti menyembah. Tentu penyembahan ini harus jelas kepada siapa dan dengan selera siapa. Menurut ahli usul ibadah adalah seluruh aspek nama yang jika dilakukan mendapat ridho Allah, baik berupa ucapan maupun secara perbuatan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan mengikuti cara ibadah agama lain maupun ikut berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk apapun. Yang ketiga, qiyamah. Secara nahwu berkedudukan sebagai masdar atau kata benda abstrak yang dimusnahkan dari kata qoma yang berarti berdiri, bangkit tegak. Secara sepintas berarti hari di mana sebuah kebenaran hakiki tegak, bukan relatif, atas pandangan manusia. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan kebenaran yang lain sama-sama dan tegak, melainkan hanya kebenaran Islamlah yang tegak.
Untuk prinsip nilai dalam Islam akan dibawakan oleh abad. Perkenalkan, nama saya Abad Nuswantoro Haji. Saya akan menyampaikan prinsip nilai dalam Islam. Yang pertama ada tasdid, yang merupakan sifat membenarkan terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Allah, Rasul, dan ulil amri. Kebenaran ini mutlak hanya mengakui sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Contohnya, seorang muslim tak bisa menganggap kebenaran agama lain sama dengan keberagaman Islam. Yang kedua ada tasri, sebuah aturan atau hukum yang dibuat oleh Allah yang harus dipatuhi apapun bentuknya, dimanapun dan bagaimanapun, dan tidak bisa disesuaikan atau ditoleransikan dengan agama lain. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan hal yang melanggar aturan Islam. Yang ketiga ada syiriah, menutup rahasia atau menyembunyikan sebuah hal tidak boleh diketahui oleh orang non-muslim. Hal ini dilakukan oleh pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk proteksi kaum muslim dari sosial atau rencana yang jahat yang dilakukan oleh orang kafir dan non-muslim. Contoh yang dilakukan pada saat itu adalah merahasiakan tempat pendidikan tarbiyah dari kaum kafir. Prinsip nilai dalam Islam jika sebuah toleransi menyentuh ranah di atas, maka Islam tidak bisa toleransi akan hal itu karena kebenaran Islam mutlak datangnya dari Allah dan tidak bersandar pada siapapun. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk kalangan orang yang bimbang. Surat Al-Baqarah 147 ayat 147. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapi nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Maidah 3. Ayat Al-Quran tentang konsep keberagaman Islam dan persatuan umat dalam keberagaman akan dibawakan oleh Alhamdulillah. Kan nama saya Hamdillah Rizal Nasution. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau dalam menyikapi agama. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 49 sampai dengan ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang sebagaimana artinya, sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Gagasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman. Dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian, beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim
diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dan sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan sebagaimana menguatkan sebagian yang lainnya. Sahih Rawahu Muslim nomor 4684. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Maaf ya banyak kendala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.